Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka, berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, tanggal 29 Juli, adalah peringatan 3 orang bersaudara yang sangat dikasihi oleh Yesus. Mereka adalah Marta, saudarinya Maria, dan saudaranya Lazarus. Sebelum tahun 2021, perayaan hari ini hanya menyangkut Santa Marta saja. Tetapi Paus Fransiskus telah menyetujui perubahan perayaan liturgi Santa Marta dengan memasukkan pula nama saudara perempuan dan saudara laki-lakinya Maria dan Lazarus ke dalam penanggalan liturgi gereja hari ini. Paus menetapkan perubahan itu setelah mempertimbangkan kesaksian ketiga orang bersaudara itu yang mereka perlihatkan dalam Injil ketika mereka menyambut Tuhan Yesus yang datang ke rumah mereka, yaitu mendengarkan Dia dengan penuh perhatian dan mengimani Dia yang adalah kebangkitan dan hidup. Marta dengan murah hati dan ramah tamah menyambut Yesus. Sedangkan Maria mendengarkan perkataannya dengan penuh perhatian. Dan Lazarus segera muncul dari kubur atas perintah Dia yang berkuasa mengalahkan maut. Saudara-saudari, tampilnya tokoh-tokoh perempuan, Marta dan Maria, merupakan sebuah kebaharuan yang diperlihatkan Yesus. Pada masa itu peran perempuan sama sekali tidak diperhitungkan. Namun dikisahkan bahwa Marta justru berinisiatif menyambut Yesus. Ketika Yesus berada di rumah mereka, Marta sibuk melayani. Dan Maria duduk mendengarkan Yesus. Yang dilakukan Maria sebenarnya adalah kebiasaan pria pada waktu itu. Duduk berbicara dengan tamu. Dan yang dilakukan Marta adalah pekerjaan perempuan. Sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menjamu tamu. Kehadiran Yesus membawa pembaharuan bagi mentalitas lama itu.
Dia memberi tempat pada peran perempuan yang setara dengan pria. Semua sama haknya dalam hal berbicara, mendengar, maupun melakukan pekerjaan rumah tangga. Dengan demikian, saudara-saudari, Yesus juga mengajarkan bahwa baik waktu khusus untuk mendengar sabda Tuhan maupun waktu untuk melakukan aktivitas pelayanan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Dan keduanya dapat dilakukan baik oleh pria maupun oleh wanita. Dengan kata lain, saudara-saudari, kita diingatkan bahwa dalam iman Kristiani, dimensi kontemplatif dan aktif merupakan satu kesatuan. Jangan dipisah-pisahkan atau dipertentangkan. Saudara-saudariku yang terkasih, kematian Lazarus membawa duka yang amat mendalam bagi kedua saudarinya, Marta dan Maria. Tetapi ada rencana lain yang ingin ditunjukkan oleh Allah, yakni melalui Lazarus yang dibangkitkan, kemuliaan Yesus ingin ditunjukkan. Kedatangan Yesus sebagai Mesias telah dinubuatkan oleh para nabi. Bahkan mukjizat dan karya-karya agung telah banyak dikerjakannya. Tetapi banyak orang belum percaya akan keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Ucapan ini sebenarnya belum menandakan kepercayaan penuh terhadap keselamatan kekal yang dibawa oleh Yesus. Barulah setelah mendengar sabda Yesus, kepercayaan Marta menjadi penuh. Sebab Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia akan hidup, walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya." Mendengar itu, Marta berkata, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Marta bukan sekedar percaya kepada mukjizat Yesus yang memang saat itu belum membangkitkan Lazarus, tetapi percaya kepada firman Yesus bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Kematian dan kebangkitan manusia tidak bisa dilepaskan dari sikap percaya kepada Yesus. Saudara-saudariku, respons inilah yang hendak diusung Injil Yohanes yang kita dengar dari bacaan hari ini. Respons yang seharusnya juga muncul dalam diri kita. Respons kepada Sang Anak Allah yang telah datang ke dunia ini. Saudara-saudariku,
sebagai orang Katolik, pengakuan iman kita terhadap karya keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus hendaknya bukan hanya keluar sebagai pengakuan karena wawasan pengetahuan kita, melainkan sebagai pengakuan yang juga berdasarkan iman kita. Kedekatan kita secara pribadi dengan Yesus Kristus akan membuka hati kita untuk boleh memahami misteri keselamatan Allah. Selamat berjuang untuk menjadi pribadi yang dekat dengan Allah. God bless you.